Sang Dedi disindir istri mantan gubernur, Dedi Mulyadi, seorang tokoh yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang progresif dan terkadang kontroversial. Baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang menggemparkan dunia pendidikan di Jawa Barat. Dengan tekad kuat untuk mengatasi masalah pemerataan akses pendidikan, Gubernur Jawa Barat ini menetapkan jumlah maksimal siswa dalam satu rombongan belajar rombel menjadi 50 orang. Kebijakan ini yang diyakini Dedi akan memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak di daerah terpencil untuk mengenyam pendidikan, justru menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Di antara sekian banyak kritik yang bermunculan, suara dari Atalia Praratia menjadi salah satu yang paling lantang. Istri dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ini tak segan-segan menyatakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Sebagai anggota Komisi 8 DPR RI yang juga merupakan seorang ibu, Atalia melihat kebijakan ini dari sudut pandang yang lebih holistik. Tidak hanya sekadar angka, melainkan juga dampak nyata pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, serta guru. Saya menyaksikan sendiri, 25 siswa saja itu sangat manusiawi. Bahkan 36 sesuai aturan kementerian itu sudah batas paling tinggi, ujar Atalia dengan nada prihatin. Baginya, angka 50 bukan hanya sekadar jumlah, melainkan sebuah pertanda akan potensi masalah yang lebih besar. Ia khawatir kebijakan ini akan mengorbankan esensi pendidikan itu sendiri, yaitu proses belajar mengajar yang efektif dan personal. Kekhawatiran Atalia bukan tanpa alasan. Ia mengaku banyak menerima curahan hati dari para guru di Jawa Barat. Para pahlawan tanpa tanda jasa itu merasa kewalahan. Bahkan ketika harus mengelola kelas dengan 25 siswa, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan perhatian yang optimal jika jumlah siswa berlipat ganda? Bagaimana bisa tercipta interaksi yang berkualitas jika guru harus memecah fokusnya ke 50 kepala sekaligus? Ini bukan cuma soal angka, tapi soal efektivitas belajar, tegas Atalia. Ia menyoroti bahwa siswa SMA yang merupakan target utama dari kebijakan ini berada pada usia remaja yang rentan. Pada phase ini, mereka tidak hanya membutuhkan transfer ilmu, tetapi juga bimbingan dan pendekatan personal yang intensif. Kondisi emosional dan psikologis mereka yang masih labil menuntut kehadiran guru sebagai pendamping, bukan sekadar pengajar. Dengan jumlah siswa 50 orang, mustahil bagi guru untuk membangun hubungan yang personal dan mendalam dengan setiap siswanya. Selain dari sisi guru, Atalia juga menyoroti kondisi fisik ruang kelas yang akan menjadi semakin sesak. Ia menyebut banyak sekolah negeri di Jawa Barat yang kondisi infrastrukturnya masih jauh dari kata ideal. Meja dan kursi yang tidak layak, bahkan terkadang sudah tidak cukup untuk menampung seluruh siswa, akan menjadi pemandangan sehari-hari. Bagaimana anak-anak bisa nyaman, duduk mepet-mepet, alat belajar seadanya, ruang pengap. Kita ini mau mencetak generasi unggul, atau hanya mengejar angka, sindir Atalia? Pertanyaan retorisnya ini menggugah kesadaran akan pentingnya lingkungan belajar yang kondusif baginya. Kenyamanan fisik adalah prasyarat dasar bagi terciptanya proses belajar yang efektif. Tanpa itu, konsentrasi siswa akan terpecah, semangat belajar menurun, dan potensi mereka tidak akan pernah bisa berkembang secara maksimal. Atalia kemudian membandingkan kebijakan ini dengan model sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial Kemensos, seperti SRMP 08 di Cimahi. Sekolah ini, dengan jumlah siswa per kelas yang hanya 25 orang, menekankan pada pendekatan personal dan pengajaran yang holistik. Di sana, guru dapat lebih fokus pada kebutuhan individu setiap siswa, membangun ikatan emosional, dan menciptakan lingkungan belajar yang hangat dan suportif. Negara semestinya belajar dari model-model pendidikan alternatif yang lebih menekankan pada kualitas, bukan kuantitas, ujar Atalia. Baginya, kebijakan Dedi Mulyadi justru merupakan langkah mundur. Alih-alih meniru model-model yang telah terbukti berhasil, pemerintah justru memilih jalan pintas yang berpotensi merusak fondasi pendidikan itu sendiri. Dalam kritiknya yang konstruktif, Atalia meminta Pemprov Jabar untuk tidak menutup telinga dari suara para guru. Ia menekankan pentingnya dialog dan evaluasi sebelum menerapkan kebijakan sebesar ini. Silakan evaluasi, pelajari lagi yang terbaik, tapi jangan abaikan suara guru. Coba dialog. Jangan buat kebijakan dari atas menara gading tanpa mendengar realita di lapangan, pungkas Atalia. Di sisi lain, Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat
tentu memiliki alasan kuat di balik keputusannya. Ia melihat bahwa pemerataan akses pendidikan adalah masalah yang sangat mendesak. Masih banyak anak-anak di pelosok Jawa Barat yang tidak bisa bersekolah karena keterbatasan kuota. Dengan meningkatkan kapasitas rombel, ia berharap bisa memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dedi berpendapat, jika para guru dan sekolah mampu beradaptasi, kebijakan ini justru akan melahirkan inovasi. Guru akan ditantang untuk menemukan metode mengajar yang lebih kreatif dan efektif. Sementara sekolah akan dipaksa untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Ia meyakini bahwa pendidikan adalah tentang semangat, bukan sekadar fasilitas. Kalau kita hanya terpaku pada angka ideal, sampai kapanpun masalah pemerataan tidak akan selesai, ujar Dedi dalam sebuah kesempatan. Kita harus berani mengambil langkah berani untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Ia mencontohkan banyak negara maju yang berhasil mengelola kelas dengan jumlah siswa yang besar. Ia berpendapat bahwa yang terpenting adalah kualifikasi guru dan kurikulum yang efektif, bukan semata-mata jumlah siswa. Namun, kritik dari Atalia Praratia dan suara para guru tetap menjadi tantangan serius bagi Dedi Mulyadi. Kebijakan ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menyangkut hati dan masa depan ribuan anak. Di Jawa Barat, Atalia bukan satu-satunya yang menyuarakan keprihatinannya. Banyak pakar pendidikan, aktivis sosial, dan orang tua siswa juga ikut angkat bicara. Di media sosial, perdebatan sengit terjadi. Sebagian mendukung Dedi, melihatnya sebagai sosok yang berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat. Sebagian lagi mengkritik keras, menuduhnya mengorbankan kualitas demi popularitas pada polemik ini menyoroti sebuah dilema klasik dalam dunia pendidikan, antara kuantitas dan kualitas. Apakah lebih baik memberikan kesempatan kepada lebih banyak anak, meskipun dengan risiko penurunan kualitas, atau mempertahankan kualitas dengan mengorbankan kesempatan bagi sebagian anak? Kini, bola ada di tangan Pemprov Jawa Barat. Apakah Dedi Mulyadi akan mendengarkan suara kritis yang bermunculan dan melakukan evaluasi? Atau ia akan terus melaju dengan keyakinannya, berharap bahwa kebijakan kontroversial ini akan membuahkan hasil yang manis di masa depan? Terlepas dari pro dan kontra, polemik ini telah membuka mata publik tentang kompleksitas masalah pendidikan di Indonesia. Ini bukan hanya tentang membangun sekolah atau mencetak guru, tetapi juga tentang menemukan keseimbangan yang tepat antara idealisme dan realitas. Ini adalah tentang menciptakan sistem yang tidak hanya memberikan akses, tetapi juga menjamin kualitas, sehingga setiap anak Indonesia benar-benar dapat menjadi generasi unggul yang dicita-citakan. Bahwa sekolah maksimal bisa menerima siswa 50 orang. Kalimatnya maksimal. Artinya bisa dalam setiap kelas itu 30, bisa 35, bisa 40. Dan kalimatnya apabila di daerah tersebut banyak siswa yang dekat dengan sekolahnya, punya kemampuan ekonominya rendah, sehingga ketika tidak diterima oleh sekolah negeri, maka dia akan putus sekolah karena ketidakmampuannya.